Oke, Shalom Bapak Ibu. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu walaupun Zoom, tapi saya senang sekali melihat Bapak Ibu antusias untuk mengikuti pelatihan jurnal bersama Yesus. Saya lagi di Korea, tapi hati saya tetap di Palembang karena Om Kito kalau. Tolong doakan biar kami segera pulang ke Palembang, berjumpa lagi dengan Bapak Ibu secara onsite ya. Hari ini kita belajar lagi untuk bab ketiga ya, betul? Menjaga hati. Bapak Ibu sudah baca materi buku bab 3? Sudah ya, pasti sudah baca karena Bapak Ibu peserta yang setia, setia berjalan bersama dengan Yesus. Oke, Amsal 4 ayat 23. Bab 3 temanya menjaga hati. Nah, sehari ini adalah Amsal 4 ayat 23. Coba kita membacakannya bersama-sama ya. Satu, dua, tiga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu kalau mau ketemu saya, jadi harus kemana? Walaupun kita sudah via Zoom ketemu, tapi kalau Bapak Ibu mau ketemu saya secara langsung, harus ke Korea Selatan. Karena saya ada di sini, di Korea Selatan. Kalau saya juga mau berjumpa dengan Pak Wes saat ini, yang ada di Sekretariat WGM, saya harus ke Palembang. Walaupun sudah lihat wajah yang ganteng ini, tapi kalau mau salaman, mau langsung ketemu, saya harus ke Palembang. Demikianlah kalau kita mau berjumpa dengan Yesus secara langsung, kita mesti tahu di mana Yesus sedang berada. Yesus ada di hati kita. Yesus ada di hati kita. Kalau tidak salah di bab 1 kita sudah melihat bukti-bukti bahwa Yesus ada di dalam diri kita. Itu di bab 1 ada bukti-buktinya. Kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan, itu adalah bukti bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Jika kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa, Bapa, itu berarti kita punya roh anak, roh, roh Allah, roh Allah. Banyak bukti-bukti yang dituliskan di buku kita. Jadi mau tidak mau kalau mau ketemu dengan Yesus, kita mesti tahu di mana Yesus ada. Maka jika kita ingin berjalan bersama dengan Yesus, kita harus menyadari betapa pentingnya menjaga hati kita, peran hati kita. Karena dari situ kita bisa berjumpa dengan Yesus. Tapi kita semua tahu, kita manusia ini lebih fokus penampilan kita, gaya kita, daripada hati. Kita lebih memperhatikan penampilan kita, karena orang melihat penampilan kita. Agar kita dilihat rapi, agar kita diterima sebagai orang yang ganteng, orang yang cantik, orang yang rapi, maka kita beres-beres rambut, mungkin wajahnya ibu-ibu pasti apa kosmetik. Nah, kalau highbrow yang muda-muda biar tertarik itu, jadi ada pakaiannya ini cocok enggak itu. Nah, itu sepatunya, apa jam tangannya, semua kita perhatikan penampilan. Namun bagaimana hati kita saat ini? Hati kita bagaimana? Walaupun manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati kita. Di 1 Samuel pasal 16. Tuhan melihat hati kita. Jadi kalau kita tidak memperhatikan hati kita, tidak menjaga hati kita, itu sangat-sangat yang yang merugikan kita.
Namun Bapak Ibu, teman-teman, walaupun kita tidak memperhatikan hati kita, tidak menyadari betapa pentingnya peran hati kita, tapi si jahat iblis itu dia tahu betul betapa pentingnya hati kita. Sasaran utama daripada serangan si jahat itu adalah hati. Kalau hatinya dikuasai oleh iblis, berikutnya gampang sekali. Kalau hatinya belum dikuasai oleh iblis, itu dia terus coba. Dia serang tubuh kita, dia serang hubungan kita, supaya dia akhirnya mau menguasai hati kita. Jadi sasaran utama daripada iblis adalah hati kita. Yudas Iskariot, kita sudah tahu cerita Yudas Iskariot, mengkhianati Yesus. Tapi pada awalnya, serangan daripada si jahat itu tertuju kemana? Di hati. Yohanes pasal 13 ayat 2 dikatakan begini. Mereka itu Yesus sama murid sedang makan bersama si iblis dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Yesus. Jadi rencananya itu dimasukkan ke dalam hati Yudas Iskariot. Seandainya Yudas Iskariot dia menyadari bahwa pikiran yang mau menjual Yesus itu adalah daripada si jahat, Yudas Iskariot pasti menolak. Menurut pendapat saya, Yudas Iskariot pasti menolak. Aku tidak mungkin menjual sang guruku. Tapi dia karena itu pikirannya daripada iblis. Tapi karena si Yudas Iskariot itu dia tidak menyadari bahwa pikiran itu berasal dari si jahat itu, si iblis. Maka dia dibiarkan. Dia biarkan aja pikiran itu. Dia pikir putar otak. Oh ya, boleh juga. Nanti dihukum, nanti aku rugi. Jadi lebih beruntung aku dapat duit walaupun kecil. Aku dapat duit dulu. Nah, sebelum dia nggak bisa diapa-apain. Nah, seperti itu. Banyak pikiran. Jadi pikiran dari iblis itu dia biarkan masuk. Dia terus direnungkan. Pikirannya direnungkan terus. Akhirnya hatinya dikuasai oleh iblis, maka dia mengkhianati Yesus. Jadi kita mesti hati-hati ketika suatu pikiran yang tidak benar, tidak baik terlintas di otak kita. Jangan direnungkan, jangan dipikirkan terus. Karena nanti kalau kita merenungkan terus, nanti pikiran itu menguasai kita. Bagaimana kita sebagai pelayan? Kita sebagai pelayan. Ketika kita melayani, ketika kita melayani di berbagai tempat, berbagai ladang misi kita. Di rumah, di tempat pelayanan, ketika kita melayani, bagaimana hati Bapak Ibu, teman-teman? Apakah hati Anda berkenan dijaga dengan baik? Apakah hati Anda saat ini benar-benar dijaga dengan baik, dijaga dengan indah, tetap berkenan di hadapan Tuhan, atau malu? Atau ada sesuatu yang seharusnya tidak boleh taruh, biarkan di hati kita? Bagaimana? Iblis selalu memasukkan pikiran-pikiran yang sepertinya masuk akal, masuk ke dalam hati kita, supaya hati kita dikuasai oleh pikiran-pikiran duniawi seperti itu, supaya dibutakan mata kita, dibutakan. Di sana jam 2:30 ya, hampir jam ini masih terang ya, tapi bisa jadi gelap kalau kita tutup mata. Kalau kita tutup mata, cahaya matahari betapa bercahaya, tapi kalau kita tutup mata, semua dunia ini menjadi gelap. Iblis tahu.
Jadi dia selalu berusaha supaya mata kita dibutakan, mata kita tertutup, tidak tidak bisa memandang Yesus itu. Maka firman Tuhan begitu-begitu menekankan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita jaga hati kita, iblis tidak bisa berbuat apa-apa buat kita. Saya senang tokoh sejarah Indonesia, salah satunya Ibu Kartini. Bapak Ibu lebih lebih mengenal Kartini ya, Kartini, Ibu Kartini. Ada Hari Kartini. Saya mengajar di SMA Metode 1 Palembang. Jadi setiap tahun ada Hari Kartini. Jadi Hari Kartini itu tidak belajar. Jadi anak-anak senang Hari Kartini karena senang dengan Ibu Kartini atau senang karena tidak belajar. Pokoknya senang sekali Hari Kartini. Nah, dan saya di tahun berapa? 2017 atau 2018 saya nonton film Kartini. Saya di situ saya mengenal kisahnya Ibu Kartini. Sebelumnya hanya kenal tahu namanya aja. Dia pejuang wanita Indonesia. Tapi ketika saya nonton film itu ada ceritanya, ada kisahnya. Di situ saya sangat terkesan. Seperti Bapak Ibu tahu, itu dia usia 12 tahun, dia harus masuk masa pingitan. Tapi dia tidak mau karena keluarganya sudah dinasibkan seperti itu. Jadi dia mau tidak mau harus dipingit. Jadi dia harus mempersiapkan diri untuk menjadi Raden Ayu. Jadi di cara jalannya gimana, berpakaian gimana, berpakaiannya gimana, pokoknya diajarin di pingitan itu, di dalam masa pingitan itu. Tapi ada kakangnya itu Kartono, Sosro Kartono. Dia mengunjungi adiknya si Kartini ini yang berputus asa karena dia punya visi tapi nggak bisa tercapai, dia hanya dipingit. Tapi ketika si Kartono datang kepada si Kartini, dia berkata begini, tubuh bisa dihancurkan di dalam tanah atau dibakar di atas kayu, tapi pikiranmu tidak ada batas waktunya. Kemudian si Kartono ini kasih sebuah kunci kepada adiknya. Kartini, ini ada kunci. Kunci ini bisa membuka pintu untuk mengeluarkan kamu dari pingitan ini. Kamu nanti ke kamarku, kamar abang, ada sebuah pintu yang bisa keluarkan kamu dari pingitan. Jadi si Kartini membawa kunci itu ke kamarnya. Kemudian dia cari kunci ini cocok dengan pintu apa. Dia cari lubang kunci itu. Nah, ada sebuah pintu dia dapat, dia masuk, cocok, ini pintunya. Jadi dia masuk, kemudian dia putar, kemudian buka. Itu pintu lemari buku. Ketika dia buka pintu lemari buku, di situ penuh dengan buku. Kemudian si Kartini itu mulai membaca satu demi satu. Dan di situ dia bisa bermimpi. Walaupun dia harus dipingit, tapi dia bisa bermimpi. Akhirnya dia bisa menjadi pejuang wanita Indonesia. Di dalam filmnya, si Kartini berkata demikian, tubuh boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Arti menjaga hati adalah meninggalkan pikiran yang jahat, pikiran dari iblis, kemudian merangkul pikiran daripada Yesus. Kita mesti membedakan. Kemudian pikiran ini dari jahat, dari iblis, aku buang. Pikiran ini dari Tuhan, aku rangkul, aku renungkan, aku simpan, aku pegang. Itu cara menjaga hati. Di buku kita ada juga cerita perumpamaan 4 jenis ladang, perumpamaan tentang seorang penabur. Di situ ada orang yang di pinggir jalan. Mereka adalah orang yang tidak meresponi firman-Nya. Mereka orang yang tidak percaya Yesus. Maka firman yang ditaburkan tidak akan masuk.
Tidak terjadi apa-apa. Orang itu tidak percaya Yesus, itu di pinggir jalan. Tapi ada dua orang yang menerima Yesus tapi tidak berbuah. Itu orang di pinggir orang yang tanah yang berbatu-batu dan tanah yang bersumak duri. Mereka adalah orang percaya. Mereka menerima Yesus ketika menerima firman-Nya ketika firman ditaburkan. Tapi tidak berbuah karena di dalam kehidupan sehari-harinya karena banyak ketakutan akan penderitaan, akan penindasan. Banyak kekhawatiran akan dunia ini. Mereka tetap merangkul dunia-dunia ini. Memang mereka tetap menerima firman-Nya, tapi tidak berbuah. Tidak berbuah. Karena di dalam hatinya masih ada batu-batu, masih ada semak duri. Bagaimana dengan kita hari ini? Walaupun kita pelayan, walaupun kita hamba Tuhan, walaupun kita aktif di dalam pelayanan, kita berkomitmen untuk melayani Tuhan dimanapun, apapun keadaan kita. Tapi bagaimana hati kita saat ini? Banyak orang memasang CCTV. Di sekretariat kami juga, kita juga ada CCTV. Tahu nggak, teman-teman, lagi direkam. Jadi di lantai 1, lantai 2, lantai 3 ada CCTV. Jadi semua tindakan kalian sedang direkam. CCTV itu kami pasang supaya tidak ada orang sembarangan masuk. Supaya sekretariat kita ini dijaga dengan baik. Kita pasang CCTV di gereja, mungkin di rumah, mungkin di toko kita pasang CCTV supaya dijaga. Supaya tidak ada yang sembarangan masuk. Kalau begitu, bagaimana hati kita? Hati kita selalu pasang CCTV supaya pikiran-pikiran yang sembarangan, pikiran-pikiran yang duniawi itu sembarangan masuk. Ada CCTV supaya mereka itu tidak masuk ke hati kita. Kenapa hati kita sering biarkan begitu banyak pikiran-pikiran masuk, suara-suara dari dunia itu dibiarkan kita masuk ke dalam hati kita. Hati kita maka tidak bisa dijaga dengan baik. Jadi kita mesti harus jaga. Sepanjang hari teman-teman memikirkan apa? Apa yang sering Anda pikirkan sepanjang hari? Waktu Anda kita Waktu Anda bagaimana Anda gunakan untuk apa? Sering nonton YouTube, nonton Facebook, nonton Instagram, atau lebih banyak waktu memikirkan Yesus? Itu mesti menanyakan kepada diri kita. Apakah 24 jam kalau aku bagikan, aku hitung-hitung, berapa menit aku pikirkan Yesus? Itu membuktikan bahwa apa yang ada di hati Anda saat ini. Apa yang kita pikirkan karena ada di hati Anda yang itu. Jadi kita mesti mikirkan itu. Saya terus terus terang sebagai hamba Tuhan sebelum belajar jurnal bersama Yesus ini, kalau saya berjumpa dengan sesama hamba Tuhan, kami sering bicarakan tentang pelayanan, tentang anak-anak, tentang suami istri, atau tentang hobi, olahraga, daripada Yesus. Saya pendeta, kami para hamba Tuhan, tapi topik pembicaraan kami gitu-gitu aja. Anak-anak, atau suami istri, atau pelayanan. Kalau Yesus, ya itu udah cukup pelayanan, udah sibuk dengan pelayanan, tapi waktu yang santai itu kami bicarakan itu. Tapi saya pada waktu itu saya belum menyadari. Pada saat itu pun Tuhan tetap menyertai saya, Tuhan tetap mendengar pembicaraan kami.
Sepanjang hari Anda memikirkan apa? Itulah buktinya bahwa yang Anda pikirkan itu ada di hati Anda. Kalau kita mau hidup bersama dengan Yesus, kalau Yesus ada di dalam hati kita, kita juga harus memikirkan Yesus. Itu supaya hati kita dijaga dengan baik. Nah, ini yang poin yang penting bagi kita, cara menjaga hati itu bagaimana? Bagaimana kita lebih banyak waktu memikirkan Yesus? Bagaimana kita selalu memikirkan Yesus? Bagaimana supaya hati kita penuh dengan Yesus? Bagaimana caranya? Itu pergumulan kita. Kita semua mau hidup bersama Yesus. Kita semua mau selalu menjaga hati kita dengan baik. Semua kita mau. Tapi bagaimana caranya? Itu pergumulan kita. Saya berani katakan kepada kita semua, termasuk saya juga. Untuk menjaga hati, kita harus membuka hati kita. Harus membuka. Hidup kita harus terbuka. Hati kita harus terbuka. Kebanyakan orang Kristen sering gagal menjaga hati karena mereka tidak mau membuka hati mereka. Karena menurut mereka, kalau mereka membuka hati mereka itu, mereka akan disakiti, diomongin orang, diecekin, dipermalukan. Maka mereka tidak berani membuka hati mereka. Maka mereka selalu tutup hati mereka. Mungkin sebagai suami, mungkin ada tekanan. Aduh, kalau istri ketahuan hati saya ini, dia pasti marah atau dia pasti kesal. Jadi lebih baik saya jaga dulu, tutupin dulu, jangan omongin, jangan kasih tahu dulu. Tapi teman-teman coba pikirkan, apakah apakah ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan? Tidak ada. Tuhan melihat hati. Walaupun kita tidak berkata kepada Tuhan, tidak membuka hati kita, tapi Tuhan sudah lihat, sudah tahu semua. Kenapa banyak orang belum bisa menjaga hati mereka? Karena banyak pikiran yang masuk dari dunia, banyak suara yang dari si A, si B itu mereka biarkan tersimpan terus di hati kita. Maka hati kita tercampur aduk. Kalau mau jaga, mau bereskan hati kita, kita harus buka kepada Tuhan dan kepada sesama. Teman-teman, saya tidak tahu kos-kosan kalian hari ini gimana, rumah Bapak Ibu hari ini seperti apa. Sebelum ke sekretariat, ke kantor, sudah beres-beres, sudah nyapu, sudah ngepel, sudah dibereskan semua. Jadi kalau kita semua ke rumah Pak Wes, ke rumah Ibu, siap menerima kami? Sudah beres? Semoga beres ya. Tapi kenapa kebanyakan orang begitu tidak mau membuka? Karena hatinya belum beres. Tapi kapan dibereskan? Kalau tamunya datang. Kalau jemaat kita, kalau saya ini pendeta nelpon ke jemaat, Ibu, saya lagi OTW ya, saya lagi ke rumah Ibu ya, sebentar kami kunjungan ya. Oh iya, Pak Pendeta. Nah, setelah tutup telepon, dia pasti sibuk. Sibuk apa? Sibuk beres. Paling tidak ruang tamunya dulu, kan? Barang-barang berantakan mereka masukin dulu di kamar kan? Tidak mungkin setiap kamar saya buka. Jadi masukin dulu biar di ruang tamunya beres. Kalau saya tidak datang, ruang tamunya seperti biasa. Tapi kalau saya datang, kalau rumahnya terbuka kepada tamu, kepada tetangga, dibereskan. Hati kita juga sama. Kita punya HP. HP, kalau mau, saya tidak tahu di HP, hey bro,
Di HP Bro itu ada apa? Saya kurang tahu. Tapi kalau saya minta HP-mu, coba buka dulu. Kalau berani mau buka, pasti tidak ada yang disembunyikan. Tapi dia bilang, oh ya, saya lupa kata sandinya, saya lupa apa kuncinya. Nah, pasti ada sesuatu yang mau disembunyikan. Bagaimana HP kita dijaga dengan baik? Ketika kita buka, ini HP-ku, ini saya memang ada kuncinya, tapi nomornya istri saya tahu, anak saya tahu, jadi kapan saja mereka mau lihat HP saya, silakan aja mereka buka. Karena saya tidak ada yang bisa, tidak ada sesuatu di HP. Semuanya oleh bisa baca fotonya, WA-nya bisa baca. Jadi kadang-kadang istri saya cek WA saya. Oh ini WA-nya chattingnya dari siapa? Dari siapa? Siapa? Ya, oke. Hati kita juga sama. Kalau kita tidak terbuka, pasti sesuatu tidak yang tidak mau dilihat orang. Ada sesuatu. Kapan ini dibereskan? Ketika kita buka. Hidup menulis jurnal bersama Yesus itu kita berkomitmen hidup transparan, hidup terbuka, terbuka kepada Yesus setiap hari, terbuka kepada kelompok kita, komunitas kita, supaya kita saling menguatkan, bukan saling menghakimi, tapi saling menguatkan, saling memberkati. Setiap hari, jika kita menyadari bahwa, aduh, pikiran saya ini tidak benar, aku berpikir yang tidak baik, bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tadi tidak benar di hadapan Tuhan. Walaupun saya tidak omong, tapi di hati saya pun tidak menjaga hati saya. Tolong ampuni saya. Proses ini membuat kita berubah. Memang tidak semua detail-detail kita tulis, bukan. Tadi misalnya contoh, tadi Bro Masri katakan ini itu menyakiti saya kecewa, saya kesal, saya tidak menulis itu, tidak. Kalau saya tulis itu, Bro Masri pasti, aduh, Pak Pendeta ini saya omong bukan maksudnya bukan itu, tapi katanya disakiti ini. Jadi bukan yang sedetail itu kita tulis. Yang pentingnya kita membawa apa yang kita katakan, apa yang kita dengar itu bersama dengan Yesus. Kita membuka kepada Yesus. Kemudian di situ pemberesan, penyucian daripada Tuhan kita alami. Maka hati kita dijaga dengan baik. Bapak Ibu, setiap hari kita membuang sampah di kantong tong sampah kita ini kan. Tidak mungkin saat hari ini tong sampah itu dibiarkan. Besok lusa setiap hari, apalagi di dalam kamar. Busuk kan, berbau. Setiap hari kita buang. Kalau ada kotoran, ada sampah-sampah terkumpul, kita buang, kita buang. Menulis jurnal bersama Yesus itu di setiap hari itu seperti itu prosesnya. Kita setiap hari membuang sampah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang ada di hati kita, kita buang, kita buang, kita bereskan, kita bersihkan. Teman-teman, kita tidak bisa mengubah hati kita. Kita tidak mampu mengubah hati kita, tapi kita bisa membuka hati kita. Maka Tuhan akan mengubah hati kita. Dia akan menguasai hati kita. Ketika kita membuka hati kita kepada Tuhan, Dia akan menguasai dan memberkati dan mengubah hati kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Teman-teman, menjaga hati itu sangat-sangat penting. Dan satu-satunya cara menjaga hati itu adalah selalu terbuka kepada Tuhan Yesus. Dan selalu terbuka kepada sesama kita yang komunitas yang aman. Komunitas yang bisa memberkati. Di dalam komunitas itu kita saling dibangun. Kita saling dikuatkan.
WGM Indonesia, untuk itulah kami ada. Jadi jurnal bersama Yesus ini minggu ketiga, minggu keempat sampai minggu ke-10, coba melatih diri kita. Pasti ada waktu yang gagal, pasti ada waktu yang kita jatuh. Tapi ingat, Tuhan tetap bersama dengan kita. Dan ketika kita membuka hati kepada Yesus, dialah yang akan menjaga kita. Dan dialah yang akan membangkitkan kita, dan dialah akan mengubah hati kita dan seluruh hidup kita. Itulah manfaat daripada jurnal bersama Yesus. Jadi teman-teman terus bersemangat untuk menulis jurnal bersama Yesus dan hidup berjalan bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.